Berita Agus Buntung yang menggemparkan semua masyarakat karena dugaan pelecehan seksual yang dilakukannya viral. Bahkan ada informasi korban terus bertambah dan Agus Buntung diduga memiliki mantra untuk menjalani aksinya. Sontak berita ini mendapat tanggapan dari advokat sekaligus praktisi hukum, Dr. Togar Situmorang. Bagaimana tanggapan beliau? Mari simak video berikut ini. Para salam, saya advokat Dr. Togar Situmorang terkait viralnya seorang disabilitas, tangannya tidak ada, itu di NTB, diduga bernama Agus, itu dikenakan pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, kalau kita runtut daripada pasal 6 terkait tindak pidana pelecehan seksual terkait fisik, maka bisa dikategorikan fisik yang dimaksud itu harus fisik yang sempurna. Nah, anatomi tersebut itu wajib kita waspadai sehingga tidak gampang kita menuduh penyandang disabilitas dengan mudah dikaitkan melakukan dugaan perbuatan melawan hukum atau kriminal, terutama pelecehan seksual. Nah, di pasal 6 itu ada pasal A yang menyatakan setiap orang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan kepada tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesesuaiannya yang tidak masuk di dalam ketentuan pidana yang lebih berat dengan pidana penjara paling lambat 4 tahun dan denda 50 juta. Demikian juga di ayat B, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh. Nah, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan penjara pidana paling lambat 12 tahun dan denda 300 juta. Ini menarik agar pihak aparat hukum bisa betul-betul mewaspadai, meyakinkan dengan pasal yang diterapkan, yaitu pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual. Karena kita tahu tersangka yang bernama Agus itu memiliki organ tubuh yang tidak lengkap, yaitu keterbatasan tidak punya tangan, dan juga secara fisik dia tidak dalam kategori tubuh yang memang kuat ataupun kekar, apalagi Agus tersebut itu dalam hal kehidupan sehari-hari juga tidak mempunyai sesuatu yang memang bisa meyakinkan bahwa orang itu mampu mempunyai ekstra tenaga ataupun pikiran serta upaya sehingga terjadinya pelecehan seksual ini. Nah, disinilah tantangan bagi pihak polisi, terutama aparat hukum di Polda NTB, untuk menyikapi kasus disabilitas yang tanpa tangan. Karena yang namanya seksualitas itu harus ada sentuhan tubuh, terutama menggunakan tangan, bukan kaki. Nah, ini yang jangan sampai ada celah sehingga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan bebas nanti di dalam persidangan. Karena kita tahu kekerasan seksual, ingat, kekerasan seksual itu pasti ada upaya
abuse. Abuse itu dilakukan secara spontan, secara fisik, dan memaksa. Coba masyarakat bayangkan bagaimana mungkin orang yang punya keterbatasan terutama tangan itu memaksa seseorang, dalam hal ini perempuan ataupun wanita, bahkan anak-anak di bawah umur, untuk dilakukannya pemaksaan kekerasan dalam seksual. Silakan masyarakat menilai. Saya advokat Dr. Toga Situmorang hanya selalu mendukung keadilan bagi dalam hal penegakan hukum. Jangan hanya karena ada sesuatu di balik mahasiswi yang awalan menjadi viral, itu untuk menutupi sesuatu juga, maka dengan cara-cara yang tidak pas dalam hal penegakan hukum. Bukan terkait jumlah korbannya, tetapi jumlah laporan resmi itu yang ada indikator bisa kita bicara terkait permasalahan hukum. Mudah-mudahan pendapat saya ini bisa merupakan satu edukasi dan jangan sampai penerapan hukumnya tidak pas. Karena yang namanya kekerasan seksual harus dengan cara-cara kekerasan, yaitu apa? Abuse. Bukan dengan cara-cara mantra, bukan dengan cara-cara guna-guna, bukan dengan cara-cara hal lain. Apalagi kalau seseorang dilakukan di hotel. Nah, di hotel berarti kan tertutup. Bagaimana orang itu tersebut perjalanan sampai di hotel, itu patut harus ditelaah dengan baik. Agar tadi dalam hal nanti penyajian di pengadilan, kejahatan semacam ini tidak lepas begitu aja. Karena kita sangat menghormati daripada wibawa Kepolisian Republik Indonesia dalam menyikapi hal-hal kriminalitas di masyarakat. Saya, advokat Dr. Toga Situmorang, akan selalu menjunjung keadilan bagi masyarakat agar berfaedah untuk masalah hukum. Shalom.